Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat presentasi interaktif di Quizizz sehingga bisa meningkatkan interaksi antara kita, Bapak Ibu guru dengan murid-murid kita. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, pertama-tama tentu saja kita perlu masuk ke dalam web Quizizz-nya. Dalam hal ini saya akan mencontohkan masuk melalui Google Chrome. Di sini saya munculkan Chrome saya, lalu saya tinggal ketikkan Quizizz di sini Bapak Ibu ya. Quizizz. Ya. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini. Nanti akan diarahkan ke dalam tampilan web Quizizz. Ini adalah tampilan web quiz saya di mana saya sudah masuk ke dalamnya ya. Saya sudah login sebelumnya. Apabila nanti di tampilan Bapak dan Ibu belum muncul seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu diminta untuk mendaftar atau masuk terlebih dahulu kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun. Dan saya sarankan Bapak dan Ibu silahkan masuk menggunakan akun belajar.id. Nah, dalam hal ini kita akan membuat presentasi interaktif, maka kita akan mulai dari sini Bapak dan Ibu ya. Kita klik yang create yang ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita boleh pilih yang lessons Bapak dan Ibu ya. Yang ini saya klik lessons. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini Bapak dan Ibu muncul tiga pilihan ya. Apakah kita punya misalnya file presentasi dari Google Slide misalnya yang akan kita masukkan ke dalam presentasi interaktif di Quizizz atau misalnya Bapak dan Ibu juga pernah punya slide presentasi yang sudah jadi dalam bentuk disimpan di Drive atau dalam bentuk PDF, Bapak dan Ibu boleh mulai dari sini, atau Bapak dan Ibu akan mulai dari membuat presentasi yang baru. Saya contohkan, kita akan membuat presentasi yang baru, berarti kita mulai dari sini. Artinya kita mulai dari awal yang kosong, Bapak dan Ibu ya. Maka saya tinggal klik yang Create from Scratch ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, eh, terlihat di sini ada sedikit keterangan ya, keterangan pembaharuan di presentasi interaktif di Quizizz ya. Nah, ini kita bisa hilangkan saja nanti ya. Kita bisa hilangkan saja slide-nya ya. Caranya adalah kita tinggal klik yang delete slide yang di sini Bapak dan Ibu ya. Oke. Ini kita klik delete yang di sini sehingga hilang. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti udah slide kosong Bapak dan Ibu. Seperti yang di menu awal tadi kita bisa menambahkan slide dari luar ya, dari PDF misalnya atau dari Google Drive atau kita buat yang baru. Dalam hal ini kita akan buat yang baru, maka kita klik yang Add New Slide yang ini. Kita klik Add New Slide, lalu di sini muncul tampilan template slide-nya Bapak dan Ibu ya berupa tata letak slide seperti apa. Lalu di sini juga muncul kalau kita ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini saya pilih yang misalnya yang ini ya, slide judul Bapak dan Ibu ya. Saya klik yang ini, oke. Lalu diarahkan ke tema. Tema slide-nya yang mana Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih ya misalnya pakai tema yang ini atau kita bisa ganti temanya yang mana ya. Bisa pilih sesuai dengan tema yang kita inginkan. Misal saya pilih tema yang ini. Begini, lalu saya klik yang ini, lalu saya pilih terapkan ke semua slide ya. Oke. Sudah, saya klik new slide lagi, lalu saya pilih slide judul. Nah, di sini eh, sebentar Bapak Ibu ya.
Ini sepertinya kembali seperti tampilan awal, tapi tidak apa-apa. Nanti kita tuh ubah temanya di terakhir saja. Misalnya saya pilih tata letaknya yang inilah Bapak Ibu ya. Saya klik yang ini. Oke. Kalau sudah, ini kita bisa ubah Bapak dan Ibu ya. Kita ubah, ini kan judulnya menjadi adaptasi makhluk hidup. Kita bisa ketikkan di sini, misalnya adaptasi makhluk hidup. Oke. Lalu yang di bawah sini kita bisa ganti, misalnya jadi nama saya, misalnya Bapak dan Ibu ya. Lalu ini kan ada gambar Bapak dan Ibu ya. Kita bisa ganti gambarnya dengan cara replace image. Kalau kita tidak menginginkan gambar, kita bisa delete gambarnya di sini ya. Dalam hal ini saya ganti, saya klik replace image, lalu saya bisa upload gambar dari laptop saya, atau saya mencari saja di gambar di Google gitu ya. Saya klik search, lalu saya cari misalnya di sini adaptasi. Oke, coba eh, cari gambarnya Bapak dan Ibu ya. Nah, misalnya yang ini misalnya kita tunggu beberapa saat. Nah, apakah kita mau pakai yang ini atau yang lain Bapak dan Ibu ya? Saya mau pakai yang ini sajalah. Sebentar Bapak Ibu, kita tunggu beberapa saat. Masih proses Bapak Ibu ya. Masih kita tunggu apakah muncul atau tidak. Ini cukup lama, saya ganti saja Bapak dan Ibu ya, mungkin yang ini. Kita tunggu Bapak Ibu ya. Di saya memang agak lambat sinyalnya, sebentar Bapak Ibu. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu. Lalu eh, di sini, ntar Bapak Ibu ya. Oke, oke. Kalau sudah, kita klik yang save di sini ya Bapak Ibu. Kita klik save. Nah, sudah masuk gambarnya. Nah, gambarnya nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Ya, ini misalnya kita perkecil eh, fontnya, misalnya fontnya jadi Bapak Ibu, fontnya jadi 60 misalnya ya. Dan kita pindah ke sini, lalu ini gambarnya kita bisa perbesar. Misalnya begini Bapak Ibu ya. Nah, sudah jadi slide judul. Lalu kita tinggal masukkan slide berikutnya Bapak dan Ibu. Caranya adalah ya, ini menu slide-nya masih aktif. Kita tinggal klik yang di sini Bapak dan Ibu ya. Add new slide. Ya. Atau kita bisa import slide. Saya klik yang tambahkan slide baru. Lalu saya pilih yang tipe ini Bapak dan Ibu. Oke, saya pilih yang ini misalnya template-nya. Oke, kalau sudah, saya masukkan judulnya, materinya di sini Bapak Ibu. Ya, saya sudah punya materi nih tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, judulnya ini saya kontrol copy paste saja Bapak Ibu ya. Kontrol C ke sini. Kontrol V. Lalu ini saya bisa perbesar fontnya misalnya. Lalu di sini oke, Ctrl C. Lalu di sini oke, sudah masuk ya. Lalu saya bisa tambahkan slide lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, caranya sama seperti add new slide yang seperti ini. Atau
kalau saya punya slide presentasi dalam bentuk PDF, saya bisa masukkan dari sini. Ya, saya contohkan masukkan dari sini, Bapak dan Ibu ya. Oke, nah saya upload file PDF saja ya. Saya klik yang upload a PDF file, lalu saya punya file PDF ya. Di sini saya open, oke. Nah, muncul beberapa slide ya. Nah, di sini saya misalkan masukkan slide yang ini ya, Bapak Ibu ya. Saya masukkan slide yang ini ada ini misalnya. Lalu saya klik import. Nah, di sini ada pilihan apakah diimpor sebagai gambar saja atau diimpor sebagai slide yang bisa diedit ya. Terserah Bapak dan Ibu. Dalam hal ini saya akan import sebagai gambar saja Bapak Ibu. Oke, kita tunggu Bapak dan Ibu sebentar. Nah, sudah masuk Bapak dan Ibu slide-nya ya. Jadi slide-slide-nya sudah ada. Nah, ketika kita ingin menjadi sebuah presentasi interaktif, maka kita bisa masukkan berbagai macam pertanyaan ke dalam slide kita. Nah, saya contohkan di sini Bapak dan Ibu. Saya scroll ke bawah, saya klik di paling bawah, lalu saya klik lagi Add New Slide yang ini. Lalu saya scroll lagi ke bawah, saya tambahkan pertanyaan Bapak dan Ibu. Pertanyaan yang pertama itu saya tambahkan soal pilihan ganda yang ini. Maka saya klik yang multiple choice yang ini. Kemudian saya tinggal ketikkan di sini Bapak dan Ibu soalnya. Di sini adalah pilihan jawabannya. Nah, di sini muncul empat pilihan jawaban. Kalau seandainya pilihan ini kurang, misalnya ada lima pilihan jawaban, Bapak dan Ibu tinggal klik yang di sini saja. Ini jadi lima, ya. Tapi kalau misalnya dirasa ingin mengurangi pilihannya, maka klik yang gambar tong sampah ini. Kita klik saja jadi empat. Begitu Bapak Ibu ya. Saya tinggal masukkan soalnya sebentar. Soalnya saya sudah siapkan. Oke, nah ini soalnya. Saya masukkan ke sini Bapak dan Ibu. Oke. Lalu pilihannya saya masukkan satu persatu Bapak dan Ibu. Oke. Saya masukkan satu persatu pilihan jawabannya. Oke. Lagi. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya masukkan lagi pilihan yang ketiga. Masukkan pilihan yang keempat. Oke. Lalu kalau sudah kita tinggal tambahkan kuncinya Bapak dan Ibu ya. Karena ini hanya satu jawaban yang benar, maka di sini terlihat kita bisa tandai yang mana yang kuncinya. Ini kuncinya yang ini, Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membuat pilihan ganda kompleks dengan pilihan jawaban lebih dari satu yang benar, maka Bapak dan Ibu aktifkan dulu yang di sini ya, multiple correct answer. Ya, pilihan dengan jawaban lebih dari satu ya. Kalau ini diaktifkan, ya misalnya seperti ini, nah dia sudah ada bentuknya berubah jadi kotak-kotak dan ini Bapak Ibu bisa klik sebagai pilihan jawabannya alternatif ya. Tetapi karena contoh soal yang saya sajikan ini adalah hanya satu pilihan yang benar, maka saya pilih yang ini ya, single correct answer, lalu kuncinya hanya satu. Oke, kalau sudah Bapak dan Ibu, eh bentar Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah jadi soalnya. Kita kembali ke back to slide, begitu Bapak dan Ibu ya. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, ini soalnya sudah ada. Lalu kita bisa tambahkan soal yang lain, Bapak dan Ibu. Caranya klik yang Add New Slide, ya. Kemudian saya klik Add New Slide.
Lalu kita bisa gunakan pilihan soal tipe soal yang lain. Saya contohkan menjodohkan Bapak dan Ibu. Soal menjodohkan itu yang ini, yang match ya. Saya klik match, lalu muncul seperti ini. Di sini kita bisa masukkan perintahnya. Saya contohkan Bapak dan Ibu. Nah ini, jodohkan pernyataan tentang adaptasi makhluk hidup di bawah ini. Oke, Ctrl C, saya masukkan ke sini. Kemudian di sini pernyataan dan jawabannya sepasang-sepasang Bapak dan Ibu ya. Di sini pernyataan, di sini jawaban, pernyataan, jawaban dan seterusnya. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, memiliki oh ini, memiliki paruh yang kuat dan tebal. Oke, saya Ctrl C, kembali ke sini, Ctrl V, lalu ya, lalu respon jawabannya burung pemakan biji. Oke, C, oke. Lalu lagi kita masuk ke sini, lalu masuk ke sini Bapak dan Ibu. Oke, kita pindahkan satu persatu. Oke, oke. Kemudian lagi Bapak Ibu, ini kaktus. Oke, satu lagi. Nah, ini karena ini lebih, saya hapus saja Bapak Ibu ya. Karena saya cuma punya empat, saya hapus. Oke, ini sudah jadi. Lalu kalau dari soal ini, balik lagi seperti tadi, kumpulan slide bagaimana? Kita klik yang back to slide. Oke, nah kemudian Bapak dan Ibu, selain kita bisa membuat soal secara manual, kita juga bisa mengimport soal dari perpustakaan kuisis. Caranya adalah kita klik import ya, lalu kita bisa masukkan ya. eh, Soal dari PDF atau soal yang kita punya dari Google Drive. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini ya. Atau kita bisa klik lagi Add New Slide, lalu ya Bapak dan Ibu, kita bisa cari soal yang lain ya. Atau kita bisa gunakan fitur yang ini Bapak dan Ibu, Search or Teleport ya. Yang ini kita klik yang ini. Nah, eh, kita cari judulnya kan adaptasi Bapak dan Ibu. Adaptasi. Oke, kita coba cari. Oke, di sini banyak Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada soal-soal ya yang bisa kita masukkan ke dalam presentasi kita. Saya contohkan eh, yang ini Bapak dan Ibu soalnya ya. Saya klik yang Add a Question ini. Bagian pada tumbuhan teratai berfungsi mempercepat proses penguapan adalah, nah ini saya tambahkan. Kalau sudah, saya ini close, kita lihat. Nah, soalnya sudah masuk Bapak dan Ibu di slide kita ya. Oke, itu caranya kita pakai yang ini. Add new slide, lalu scroll ke atas. Nah, di sini pakai search and teleport. Gitu Bapak dan Ibu, saya kembali ke slide-slide kita. Nah, saya rasa slide-nya sudah cukup Bapak dan Ibu. Kalau ini semua sudah kita buat, ada judul, ada materi misalnya, begitu ya. Kemudian ada soal ya. Sebenarnya kita juga bisa masukkan video, animasi dan sebagainya Bapak dan Ibu ya. Bisa ya. Masuknya dari sini ya. Add new slide, lalu dari sini Bapak dan Ibu kita bisa masukkan video ya.
kita masukkan materi dari web dan sebagainya itu sangat menyenangkan Bapak dan Ibu. Saya contohkan misalnya ini Bapak Ibu ya. Saya back to slide dulu, saya klik yang di sini dulu misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya klik yang di sini slide yang kedua, saya tambahkan slide berupa eh, video Bapak dan Ibu ya. Saya klik, lalu kita bisa eh, klik to add video, lalu kita cari tentang adaptasi makhluk hidup. Oke, kita klik yang ini. Nah, muncul beberapa video Bapak dan Ibu. Ya, saya misalkan ambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Saya klik, kemudian kita bisa atur apakah akan tayang semua videonya atau kita bisa potong Bapak dan Ibu ya durasi videonya. Atur lewat sini. Kalau sudah kita klik insert. Nah, sudah muncul Bapak dan Ibu videonya ya. Jadi yang tadi slide pertama judul, slide kedua sedikit penjelasan apa itu adaptasi, lalu di sini ada videonya tentang jenis-jenis adaptasi. Oke, kalau setelah itu ada lagi tambahan slide-nya, kemudian soal-soal. Nah, ini sudah menjadi sebuah presentasi interaktif. Nah, kalau sudah, Bapak dan Ibu, ini kita tinggal simpan saja. Caranya adalah di pojok kanan atas, ya mungkin tertutup oleh saya, Bapak dan Ibu, itu ada tombol publish, ya. Bapak Ibu tinggal klik saja tombol publish-nya, ada di pojok kanan atas, ya. Kalau misalnya tertutup oleh saya, itu berarti ada di belakang tampilan saya. Diklik saja. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan dituliskan judulnya apa Bapak dan Ibu. Saya berikan judulnya adaptasi makhluk hidup. Kemudian di sini subjeknya apa, pelajarannya saya IPA misalnya, kelasnya kelas berapa, misalnya kelas 6 SD misalnya ya. Terus bahasanya bahasa Indonesia ya. Kemudian ini saya save saja. Saya simpan. Sudah. Oke. Nah, sudah jadi Bapak dan Ibu sebuah presentasi interaktif milik kita Bapak dan Ibu ya. Di sini ya. Oke, ada video, ada soal-soal. Nah, ini kita bisa bagikan kepada murid-murid kita Bapak dan Ibu. Caranya adalah eh, kita boleh klik yang Start Now yang di sini ya. Di sini kan ada menu eh, preview, kemudian assign itu tugaskan ya, atau start now ya. Kita boleh kalau yang assign ini artinya kita menugaskan dalam bentuk PR Bapak dan Ibu ya, dalam bentuk PR. Oke, ya tinggal atur saja ya sesuai dengan pilihan kita atau kita juga bisa live secara langsung caranya start now. Nah, ini saya contohkan ya, kalau kita ingin memulai secara langsung, kita klik yang start now, lalu akan muncul pilihan seperti ini, ya. eh ya, Bapak dan Ibu, kalau ada muncul student memilih siswa ini untuk pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya ya. Ini tidak usah ya. Ini tidak usah dulu. Kita langsung saja klik skip yang di sini ya. Klik skip ya. Kalau sudah eh kita tinggal klik yang di sini Bapak dan Ibu ya. Start now ya. Oke, kita klik start now. Sudah. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ketika ini permainannya secara langsung, maka harus ada siswa dulu yang masuk Bapak dan Ibu ya. Kalau kita klik start now,
dia tidak mau karena belum ada siswa yang bergabung. Nah, caranya adalah kita boleh copy linknya Bapak dan Ibu, lalu bagikan ke murid-murid kita, atau kita boleh tampilkan barcode-nya. Ya, di sini kalau ini kita klik akan muncul barcode-nya, lalu murid-murid scan barcode. Ya, itu juga bisa. Atau kita minta murid-murid masuk ke joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya, kode gamenya yang ini. Ya, kalau sudah, nanti terlihat di sini beberapa orang yang bergabung. Ini saya close dulu, Pak dan Ibu ya. Saya close, saya misalkan bagikan lewat link. Maka saya klik ini, copy link, sesudah saya tinggal bagikan. Misalnya di sini saya masuk ke sini, ya ini sebagai siswa misalnya. Nah, saya masuk ke sini sebentar. Oke, namanya saya gantilah misalnya jadi Budi. Oke. Oh, ini sudah masuk Bapak. Saya ganti misalnya menjadi Budi. Oke, saya klik mulai. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam presentasi, menunggu guru memulai. Nah, ini saya kembali ke tampilan guru. Nah, di sini sudah terlihat ada si Budi yang masuk. Nah, ketika ada satu orang yang sudah masuk, maka kita bisa klik Start Now. Nah, ini kita bisa tampilkan ini ke murid-murid kita. Nah, caranya kita boleh geser Bapak dan Ibu. Ini slide pertama kita jelaskan, lalu kita geser jadi tampilan slide yang kedua. Kita geser slide yang ketiga. Di sini ada video, kita bisa mainkan videonya. Kemudian kita geser lagi slide berikutnya. Lalu di sini Bapak dan Ibu ada beberapa pilihan. Ini annotation itu berarti kita bisa meng-highlight seperti mewarnai eh, pakai stabilo Bapak dan Ibu ya. Nah, misalnya seperti ini misalnya ya. Saya klik ini. Nah, saya bisa warnai ini ya. Terus di sini banyak pilihannya Bapak dan Ibu ya. Oke, oke, oke. Sudah. Kemudian eh, di sini ada pilihan whiteboard, kita bisa mencoret-coret di layar, kemudian kita bisa menambahkan pertanyaan di sela-sela presentasi. Padahal kita sebelumnya sudah pernah buat pertanyaan, tapi kita rasa, oh kita ingin menambahkan pertanyaan, boleh kita klik dari sini, ya Bapak dan Ibu. Lalu di sini eh, ada spin the wheel. Spin the wheel ini memilih nama siswa. Jadi misalnya kita sedang presentasi, kemudian kita ingin memberikan sebuah pertanyaan dan dijawab oleh salah satu siswa, dan kita ingin memilih siswanya secara acak, maka kita klik yang spin the wheel yang ini, Bapak dan Ibu. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama siswa. Kebetulan karena di sini siswanya hanya satu, Budi yang masuk, maka yang muncul cuma nama Budi. Tapi kalau misalnya ada 10 siswa yang masuk ke dalam presentasi kita, dari sini nanti ada 10 nama, kita tinggal putar rodanya, nanti akan dipilih eh, siapa yang akan menjawab. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nih, kalau sudah saya klik close saja di pojok kanan atas. Oke, kita bisa beralih ke slide-slide berikutnya Bapak dan Ibu. Oke, kemudian, nah di sini ada soal Bapak dan Ibu. Ketika muncul soal, maka siswa akan menjawab biologi. Siswa menjawab, maka ini tampilan gurunya. Oke, nih ada siswa yang sudah menjawab. Lalu kita klik next. Ada soal lagi, Bapak Ibu menyodorkan ya ini soal menyodorkan tampilan gurunya. Saya ke tampilan siswa, lagi tampilan siswa. Siswa eh, tinggal menyeret seperti tahun 2000. Kalau sudah siswa siswa berhasil menjawab, maka kita kembali ke tampilan guru. Eh, Berikutnya misalnya ini tampilan apa? Misalnya ini. Nah, oke. Sudah Bapak dan Ibu, kembali ke tampilan guru. Nah, kalau sudah selesai semua, maka kita bisa akhiri presentasinya. Kita klik end lesson.
Anda ingin mengakhiri? Ya, kita akhiri. Di akhir itu nanti ada peringkatnya Bapak dan Ibu. Kebetulan karena di sini hanya bergabung cuma Budi, maka Budi sebagai peringkat pertama. Ya, kalau sudah Bapak Ibu, ini kita boleh skip saja. Nah, kita bisa lihat hasil reportnya Bapak dan Ibu, laporannya ya. Laporannya itu bisa terlihat, kita klik saja view report, nanti terlihat kumpulan siswa beserta skornya ya. Seperti ini saya contohkan, ini adalah laporannya Bapak dan Ibu ya. Sebentar ya. Nanti di sini akan terlihat siswa siapa saja yang mengerjakan, berapa nilainya dan sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu, ini saya stop share Bapak dan Ibu, saya stop share. Eh, Demikian Bapak dan Ibu bagaimana cara membuat presentasi interaktif di Quizizz dengan cara membuat slide, memberikan pertanyaan, lalu di ketika itu kita mainkan kita bisa menganotasi yang mewarnai seperti menggunakan stabilo atau mencoret-coret ya seperti di papan tulis, memilih siswa secara acak dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, demikian bagaimana cara membuat presentasi interaktif di Quizizz. Terima kasih. Kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.